Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, harus memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan intim, yang sangat relevan dengan kelangsungan umat manusia. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah, siapakah yang memberikan pengajaran kepada Nabi Adam dan Siti Hawa tentang bagaimana melakukan hubungan intim ini? Beberapa riwayat mengenai kisah mereka di surga menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan hubungan intim selama berada di sana. Sementara riwayat lainnya mengindikasikan kejadian sebaliknya dalam situasi tertentu. Video ini merujuk kepada berbagai sumber dan pendapat dari para cendekiawan yang berbeda mengenai bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa memahami dan mempelajari hubungan intim. Semua ini diambil dengan penekanan bahwa seluruh pengetahuan pada akhirnya berasal dari Allah. Sejarawan Mesir, Muhammad bin Iyas, memperlihatkan pandangan berbeda yang mencakup peristiwa Adam dan Hawa yang menggauli satu sama lain di tempat khusus yang ada di surga Firdaus. Ini bertentangan dengan riwayat yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan hubungan intim selama di surga. Dalam kitab Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, dijelaskan bahwa selama di surga, Nabi Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Pandangan ini diperoleh dari riwayat yang mengatakan bahwa mereka tidur sendiri-sendiri di tempat tidur yang bersebelahan. Malaikat Jibril kemudian terlibat dalam mengajar mereka tentang hubungan intim ketika mereka turun ke bumi, dikarenakan kesalahan mereka yang melanggar larangan Allah dengan memakan buah dari pohon huldi. Selain itu, ada pandangan lain yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, seorang sejarawan Mesir yang mendokumentasikan kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman. Menurutnya, ketika Adam dan Hawa diantarkan oleh malaikat ke surga Firdaus, mereka menemukan sebuah ranjang dari permata yang memiliki 700 kaki, terbuat dari yakut merah, dan dilengkapi dengan kasur sutra hijau. Malaikat mengatakan kepada mereka untuk tinggal bersama dan menikmati hidangan termasuk anggur, makanan, dan minuman yang disuguhkan. Ketika Adam ingin berhubungan intim dengan Hawa, mereka memasuki kubah permata yang dijaga oleh malaikat. Malaikat Jibril dan malaikat lainnya membimbing mereka dalam perjalanan mereka yang indah di surga. Malaikat Jibril menjelaskan bagaimana Adam harus mendatangi Hawa, dan kemudian mereka memulai hubungan intim mereka. Pandangan ini berfokus pada detail fisik dan pengalaman sensual dalam hubungan intim mereka. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas kemudian mencatat bahwa ketika Adam turun dari mimbar di surga, dia melihat Hawa dalam mimpinya, bahkan sebelum Hawa diciptakan. Allah kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam, memberinya kecantikan yang luar biasa, serta 1000 bidadari. Adam diwajibkan untuk membayar mahar kepada Hawa sebelum berhubungan intim, dan dalam dialog tersebut, Allah menyebutkan keagungan dan pentingnya Nabi Muhammad. Penjelasan lain dari Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Adam dan Hawa menyatakan bahwa mereka diajari cara berhubungan intim setelah turun ke bumi, karena mereka memiliki misi untuk memenuhi bumi dengan keturunan. Malaikat Jibril datang untuk mengajari Adam bagaimana berhubungan intim dengan Hawa. Tidak peduli dengan pandangan yang diberikan, yang harus dipahami adalah semua ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam berasal dari Allah, dan cara ilmu tersebut disampaikan bisa melalui malaikat atau mimpi. Ini mencerminkan keyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah anugerah dari Allah. Semoga kisah ini dapat memberikan pembelajaran yang berarti bagi kita semua, dan dengan memahami sejarah para nabi, kita dapat meningkatkan rasa cinta dan penghargaan kita terhadap semua nabi, khususnya Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir. Jangan ragu untuk berbagi video ini kepada teman Anda yang bernama Maimun, sebagaimana yang tercatat dalam kisah ini, karena nama tersebut merupakan nama kuda yang diberikan kepada Nabi Adam.